Akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bukateja, Bapak Purwito SPD. Yang kami hormati Bu Upik Hastuti SPD MPD, selaku pengawas sekolah SMA Negeri 1 Bukateja. Bu Etik selaku Wakakurikulum, dan Bapak Ibu guru model, observer, serta seluruh Bapak Ibu pendidik yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ide pembelajaran sebagai bagian dari penguatan praktik baik di SMA Negeri 1 Bukateja. Shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan pembukaan dari Kepala SMA Negeri 1 Bukateja kepada Bapak Purwito SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak infan waktu kalau nggak beledas. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Pengawas, Bu Biastuti SPD PD, Bapak Ibu guru yang saya hormati semuanya, yang semuanya berbahagia. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita syukur nikmat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlibat curahkan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, langsung kepada alamat saja. Saya bercerita saja. Tadi saya berbincang. Jadi ini agak lama. Pengawas itu memang tertahan di ruang kepala sekolah. Jadi saya terlalu haus untuk untuk belajar. Jadi saya merasa tadi pengawas. Ilmunya Bu Pepa Neno ilmunya beda. Sama surat doa, ya Allah, moga-moga istrinya semakin banyak, amin. Sabare mungkin Julai sing ibu-ibu mulai nonton lagi cukup sabare wasida. Bapak Ibu, saya tadi ngaji dengan Bu Pengawas, beberapa poin perlu saya sampaikan. Kenapa? Walaupun ini mungkin ada yang jauh dari bahasan ini, orang masalah, yang penting ini masih berhubungan dengan sekolah dan manajemen. Bapak Ibu, tadi saya ngaji terkait dengan soal RKJM, RKT, visi misi. Bapak Ibu, terkait visi misi dan seterusnya, kita pada saatnya nanti akan segera review dan tadi disampaikan mengadopsi belum PM. Di rencana yang sudah saya dikutik itu sudah mulai masukkan PM itu, tetapi belum sampai ke khalayak begitu, sehingga ini menjadi satu pintu pertama saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Dalam waktu dekat kita akan segera untuk review visi misi supaya lebih sesuai gitulah. Itemnya tidak hasilkan di sini. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga tadi berbincang bahwa dalam program kinerja, kerja, langkah apapun itu, kita harus punya indikator pencapaian tujuan yang smart, Bapak Ibu. Dan itu menjadi kita semua, bukan hanya kepala sekolah. Jadi harapannya kepala sekolahnya membuat kinerja atau program yang ada indikator pencapaian yang smart, pokoknya terukur, jelas, gamblang gitu begitu ya. Bapak Ibu juga sama gitu. Sehingga nanti kalau semuanya sudah punya pola yang sama, maka setiap program, setiap perencanaan sesuatu itu disusun dengan berdasarkan visi misi rasional, terukur, tersosialisasi dengan baik. Ini berikutnya ada sosialisasi. Gitu. Kemudian semuanya mendasarkan kepada data, rapor pendidikan dan lainnya, dianalisa ke situ. Kemudian Bapak Ibu, seluruh program, seluruh indikator visi misi ujung akhirnya itu tetap kepada menunjang pembelajaran yang berkualitas, bermutu. Intinya begitu Bapak Ibu. Kemudian G7KIH.
G7KI, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, itu juga harus kita tingkatkan terus. Tadi kita sudah berbincang, insya Allah nanti ada konsep-konsep yang akan kita tingkatkan lah begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pembelajaran mendalam. Saya punya target 75% dari semua guru itu sudah efektif melaksanakan pembelajaran mendalam, meskipun tidak di semua materi. 75%. Ya, abot ini. Bukan saya merendahkan loh ya. Abot itu artinya saya abot melangkahnya. Teman-teman mungkin malah bersiap, jangan 75%, Pak. 90% alhamdulillah kalau seperti itu. Dan itu insya Allah akan segera saya diskusikan, komunikasikan. 3 menit. Kemudian Bapak Ibu, kembali tentang pembelajaran mendalam yang ini juga di kemarin sudah ada perencanaan secara study, kemudian sudah masuk kelas. Yang mohon maaf hari Kamis yang lalu Ibu ya, saya sedang diklat PMKS bersama 3 guru termasuk kita Pak Neno, sehingga tidak bisa bersamai. Tapi hari ini insya Allah Bapak Ibu ini yang saya sebut sebagai piloting, boleh Ibu ya? Iya, boleh. Nanti saya titip pesan yang sudah punya pengalaman lebih, berbagi dengan yang lain. Saya tolong dibantu Bapak Ibu, karena jujur kalau soal pembelajaran mendalam untuk urusan lapangan dan praktek itu saya paling belakang Bapak Ibu. Saya jujur ngomong itu, karena nyatanya orang bilang kelas. Makanya kalau sedang supervisi terus saya ngomong ABC, jangan Pak coba nyontoni Pak, jangan seperti itu. Kenapa? Mesti orang mulan misalnya gitu ya. Materi sekali laleh ngurang jatah rumah negara ketemu Majapahit ya, repot gitu ya. Bapak Ibu, jadi itu monggo nanti diikuti baik-baik. Kemudian Bapak Ibu siap untuk menularkan ke teman-teman yang lain, sehingga target saya yang tidak terlalu muluk-muluk tapi harapannya melebihi itu 75% minimal gurunya efektif melaksanakan pembelajaran mendalam. Apalagi sudah dibekali dengan bedil kemarin yang namanya kepemimpinan melayani, sudah punya bekal itu, amunisinya udah banyak lah insya Allah gitu. Daripada yang tidak acang itu mas saya ya. Perbandingannya kan dengan siapa sih? Dengan yang tidak acang. Seperti itu Bapak Ibu, mari kita ikuti baik-baik. Mari kita baca basmalah bersama supaya lancar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang muslim menyesuaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Pas 5 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan kepada Bapak Purwito SPD atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan pengantar diskusi dari Ibu Pengawas Sekolah sebagai penguatan dalam pelaksanaan kegiatan refleksi hari ini kepada Ibu Upik Hasuti SPD MPD. Dipersilakan. Baik. Baik teman-teman, minta maaf ya tadi lumayan late karena memang lagi coaching mendalam terkait dengan program RKT-nya untuk tahun 2026, karena penting diomongkan biar saya juga paham tracknya mau kemana sama Bu Kateja, kemudian nanti tinggal beliau ke bapak-bapak mengeksekusinya ke anak-anak akan menjadi warga negara Indonesia yang baik, harapannya begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Aduh udah sore ya, semangat ya, hari guru kita harus makin semangat ya. Sampun itu kan asal ucapan terima kasih saking lalai. Alhamdulillah. Nah baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kata saja, kita langsung kepada sesi yang siklus setelah do ya. Kemarin kan kita do, observasi kelas, melakukan guru model melakukan pembelajaran, kemudian teman yang lain sebagai observer untuk yang siswa dan juga guru. Nah sekarang kita di sesi yang see and reflect. Jadi melihat berdasarkan data dari hasil LKPD, hasil assessment, kemudian hasil observasi. Bu Edi sudah dibagikan ke MGP Mapel masing-masing? Ya, tolong dibagikan dulu. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan berefleksi secara kelompok mapel. Saya akan datang ke kelompok Bapak Ibu. Kita sepakati berapa menit untuk diskusi si itu? 5 menit. 5 menit? Cukup? Cukup?
cukup 5 menit? Sakti banget. 5 menit, are you sure 5 menit? No. 10 ya? 10 ya? 10? Cukup Bapak Ibu 10 menit? Oke, semuanya nanti membuat alarm 10 menit ya. Sinten alarm di kelompok Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita harus berbagi peran ya. Moderatornya berarti salah satu. Berarti kalau matematika banyak berarti bisa salah satu sebagai moderator. Bahasa Inggris berempat berarti bisa Bu Etik masuk bahasa Inggris. Biologi bisa Bu Eli. Ibu boleh ya moderator teman? Oke. Ibu masuk ke sini, nanti agama biar nanti saya juga ngeliling kayak gitu. Oke. Moderatornya berarti bagaimana? Baik teman-teman, hari ini kita untuk apa yang Bapak Ibu lihat. Berarti kita nanyanya kepada siapa dulu dong? Observernya dulu. Bagaimana siswa untuk tingkat keaktifan di kelas? Nah itu sebagai catatan. Salah satu juga sebagai notulis. Nah bukan notulennya, notulisnya ya. Notulis. Nah dalam waktu 10 menit itu silakan menuliskan refleksi tentang observasi kelasnya, kemudian tentang gurunya, ya. Gurunya juga refleksi, panduannya ada di grup. Silakan dicek. Oke, seperti itu flow-nya. 10 menit cukup ya? Nanti saya muter ke kelompok Bapak Ibu semuanya. Oke? Silakan sekarang Bapak Ibu putuskan dulu, saya beri waktu 1 menit memutuskan peran di dalam diskusi sekarang. Siapa moderator, siapa notulis, siapa yang langsung berefleksi semuanya sesuai dengan jobnya kemarin. Oke? Oke, Pon? 1 menit ya, saya beri waktu 1 menit. Ya kursinya bisa di sini Ibu. Berarti tulisannya nggih sing rada rapi ngaten nggih. Nanti kirim ke sayanya foto saja nggak apa-apa. Ya makanya ini kan sepakat biasa sama. Dari si anak tadi kemudian dalam bekerja sama juga Semuanya ya. ya 90% ya diskusi. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Mandirial kami pengalaman. Ini hasil asesmennya. Nah dari hasil asesmen ini Ibu boleh diceritakan mengenai bagaimana apakah memang sesuai dengan tujuan? kalau melihat hasil asesmen saya cukup berhasil. Berhasil. Nggak ada yang kedua. Tidak berhasil. Karena anak-anak dalam proses diskusi itu sangat aktif, mereka semua berperan, ada yang ketika mencari referensi mereka terlibat benar-benar. Terus yang berikutnya ketika proses presentasi itu kalau kita tidak berhasil juga mereka kalau ada yang bertanya kemudian kelompok yang wajib menjawab ada tanggapan lagi dari kelompok yang bertanya itu kayak gitu. Jadi rasa ingin tahu mereka sangat tinggi kayak gitu. Juga menjadi patokan ibu untuk bagaimana sih ke depan untuk lebih oke lagi. Terus bagaimana ibu akan melayani anak lebih interaktif lagi di dalam agama? Mungkin saya harus mengupdate fenomena sosial lagi yang dikaitkan dengan tema atau bab yang kita pelajari agar mereka itu benar-benar bisa mengaplikasikan atau menerapkan apa yang mereka pelajari dari teori yang ada. Mungkin pengalaman pertama yang sosial. Bersama ya. Berusaha menyenangkan karena mereka akan terlalu di dalamnya ya. Karena menyenangkan tidak harus nyawa ya. Tapi ketika siswa benar-benar indah di situ bahkan aduh Bel, mereka ada yang menanyakan itu harusnya lebih panjang. Jadi ya nanti coba belajar sudah bagus ya. Oke, untuk yang ada lagi nanti jadi upload di ya benar ya. Oke, terima kasih Boy. Notu lagi ya. Iya, betul. Ini kan memang kita fokusnya anak. Iya. Berarti kan dalam layanan kepada anak kita bagaimana untuk tindak lanjut lebih bagus kan? Iya. Ya, oke. Ya. Untuk iya, ya. Tidak terdiferensiasi.
Bagus, terima kasih. Tapi kemarin tes cobain Pak, berarti keren banget. Luar biasa. Nah, refleksinya itu nanti juga diupload itu ya untuk refleksi siswanya ya. Oke, going. Gimana Pak? Udah jenengan? Dari depan saya indikasinya adalah bagaimana orang itu mampu menyelesaikan LKPD itu tanpa bantuan kelompok lain tadi sejak nyaman. Berarti kan kesadaran udah kebangun ya? Kemudian untuk satu lagi saya terkait komunikasi ini memang saya belum dari 9 kelompok Semua ya? hanya 4, artinya yang 5 itu komunikasinya masih dalam lingkup 4 anak kolaborasi, tapi yang 4 itu sudah kemudian kekurangannya lagi Bukan kekurangannya. yang belum berhasil Iya, kita harus positif terus. yang belum berhasil post testnya itu rencana saya itu adalah Iya, berarti di manajemen waktunya ya. kemudian kedepannya ya saya mungkin lebih mampu lagi menggunakan satu biasanya kurang That's good. Penting banget kita memakai bahasa yang efektif. Karena bahasa efektif anak langsung cepat ya. Luar biasa tunjuk poin. That's good. Thank you refleksinya, silakan lanjutkan. Sudah lainnya dalam ya menurut feedback nggak yang berhasil apa oh ya masih kelas 10 ya oke jadi hanya ini dalam kelompok hanya satu anak yang berhasil dan berani. Menurut ibu apa nih yang harus dilakukan guru untuk biar lebih banyak lagi nih anak yang kayak bergasan video material bisa ya materialnya diberikan terlebih dahulu anak memahami ketemu jadi sudah oke. Bisa nggak? Sangat boleh itu material ya. Terus apa lagi? Guided writing juga ya. Guided writing we have some high clues ya. That is good ya. Oke sekarang memahaminya repetisi silakan. Kalau tante waktu kita skip ya soal saya pada sama seperti tadi tapi sebagian kalau biar saya kasih berapa saya bagus ya. Oke, thank you. Let's go on. Aman ya? Karena di sebelah kanan ada komik. Are you kidding me, Bapak? Oh my God. Oke. Apa ya, Pak? Saya nggak mati, saya nggak terus. Saya mau ada komik. Satu kelompok yang punya kalau didekati Makanya jalan fokusnya harus yang awal gitu ya. saya bagian kelompok yang sebelah sini. Kalau ini Pak Indonesia sana ya. Audinya kan mengharap sana. Kelompok yang di sini itu merasa diartikan. Oh, baik secara psikologis ya. Oke. Nanti gimana nih Pak ke depan? Bela diri. Oke baik. Ada lagi? Bentuknya di sini kan ada poin kerjasama dengan Iya. sementara kayak kemarin kan nggak bisa dilaksanakan itu nanti bentuknya mau seperti apa kalau memang melibatkan Itu kan yang kalau batas orang lain itu maksudnya kan dalam rencana ini anak itu nanti
melaporkan, kita sebagai guru melaporkan siswa itu juga melibatkan siswa. Karena tidak harus langsung kayak gitu ya. Ya, tapi kalau mau langsung juga sangat nggak apa-apa. Kalau memang itu materinya sesuai pelibatan. Iya. Diapresiasi juga. Iya. Dan itu kan kelanjutannya. Jadi RTL-nya kan, RTL informasi standar itu diberi feedback oleh orang tua dan apresiasi dan sebagai pelibatan orang tua. Iya Pak ya. Oke, thank you. Keren banget analisisnya. Bapak Ibu udah kayak peneliti semua. Dan saya senang sekian persen dari ini sekian persen. Ada nih yang belum. Oke. Baik, sekarang mari kita dengarkan hasil dari diskusi. Seperti kesepakatan itu berarti biologi real ya. Oke, silakan yang mau paparan, mau guru modelnya saja karena guru model memang yang terpilih ya. Berdasarkan notulen yang ditulis oleh notulis ya. Oke. Berarti ya yang biologi dikasih tanggapan sama mapel nopo? Apa ya? Saya mau model apa? Oh, pertama matematika ya? Oke, siap. Matematika. Halo Bapak Udi. Iya. Silahkan untuk dideskripsikan yang tadi sudah didiskusikan. Oke. Baru Berapa jutaan? 1,5 150 plus ongkir. Berarti ini yang menanggapi adalah mapel biologi. Setelah biologi yang menanggapi mapel bahasa Inggris, PAI, geografi. Oke? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit nih Pak. Ini yang kami hormati rekan-rekan semuanya seperjuangan dan sebagainya. Yang pertama untuk kelompok kami dari matematika terkait dengan tema kolaborasi dan peduli. Kami mengambil temanya itu kolaborasi, subtemanya kita ambil peduli. Di sini kita lakukan dengan pembelajaran kolaborasi terkait dengan lingkungan di SMA Negeri 1 Bugateja. Yang pertama terkait dengan hasil observasi dari rekan-rekan kami di kelas. Yang pertama bahwa dari hasil observasi untuk peduli anak itu masih masuk dalam cakap. Kemudian untuk kerjasama sudah mahir. Kemudian teknik berbicara ini sudah berkembang. Insya Allah nanti kalau ditingkatkan lagi akan menjadi cakap dan mahir. Kemudian perubahan yang didapat setelah kami lakukan kokurikuler melalui peduli pada lingkungan, itu satu adanya perubahan terutama di perilaku anak setelah mereka mengamati penggunaan kipas angin, listrik, air, pemilahan sampah sesuai dengan PKS Satpras yang rigid sekali. Setiap hari kami ditegur, ada kelas yang belum mematikan lampu dan sebagainya. Kita ambil hal itu, ternyata di situ adanya perubahan perilaku terkait dengan anak itu sendiri. Yang pertama, komitmen berjanji akan melakukan perbaikan terhadap lingkungan. Kemudian akan menggunakan listrik, air dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hasilnya kalau untuk keaktifan anak-anak cenderung aktif. Kemudian kekurangannya dalam berkelompok masih beberapa anak yang bergantung pada anak-anak yang dianggapnya mempunyai kemampuan yang lebih. Kemudian untuk kami selaku guru model yang pertama, untuk waktu kami merasa pembelajaran tercukupi. Namun dalam pelaksanaan untuk presentasi Pak, untuk presentasi kita pengennya itu 6 kelompok berpresentasi semuanya, ternyata hanya 2 yang bisa presentasi. Kemudian tadi target alokasi waktu tercukupi, namun presentasi kelompok belum tercapai. Dari 6 kelompok hanya 2 kelompok. Kemudian dari guru model ini nanti Pak Dart lebih cenderung sekali, saya akan lebih cenderung menghadap ke kiri karena di kanan ada Bu Upik. Saya takut nanti di video sama Pak TP ada sesuatu. Jadi saya lebih menghadap ke kiri. Harapannya nanti kami selaku guru tidak akan membeda-bedakan antara kelompok kiri dan kelompok kanan, akan fokus pada kelompoknya. Kemudian di sini
kami temukan memang ada satu kelompok yang memang tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatannya. Ada satu yang bertumpuk, saya masih ingat di kelompok 6 terdiri dari 6 orang, ada satu yang dianggap sebagai anak yang mampu paling bisa. Tapi harapannya insya Allah dari ini hasil yang kami terima dari anak itu berbentuk infografis dari matematika terkait dengan statistika, kemudian peluang untuk yang bahasa Indonesia terkait dengan laporan observasi dan sebagainya, LKP dan sebagainya. Nanti kalau kami masukkan di grup dan hasil observasi anak, dan harapannya nanti dari pihak sekolah bisa kami berikan infografis yang ada ke sekolah, dari sekolah bisa dicetak, nanti bisa dipasang di sekolahan. Inilah hasil karya anak-anak, sehingga kalau orang tua datang ke sini akan tahu, oh ini hasil anak saya dan sebagainya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kesimpulannya, kemudian untuk yang melibatkan orang tua tadi memang belum tercapai karena kita mengundang orang tua, tapi insya Allah hasil saat tidak lanjutnya akan kita undang orang tua untuk bisa menyaksikan hasil karya anak dari infografis dan sebagainya, yang tentunya akan memberikan hal yang terbaik untuk kita dan sekolah. Jadi kesimpulannya, anak-anak sudah bagus, cakap, mahir, kemudian tinggal kita bagaimana caranya kita mengaktifkan anak, tidak membedakan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya dari proses awal sampai sekarang? Proses dari awal sampai sekarang ya senang karena itu jelas sekali belajar. Thank you. Terima kasih. Bahasa Inggris silakan memberikan feedback. Matematika sudah sangat bagus sekali ya. Sudah rinci dan apalagi sudah sampai cakap dan mahir. Kemudian tadi ada perkembangan nanti siswa bisa membuat infografis dan nanti ada penerapannya, sumbangsinya ke sekolah ya, terkait dengan tadi ada setiap harinya yang tidak mematikan alat-alat elektronik seperti itu, jadi berbasis adik di atas seperti itu. Jadi itu manfaat sekali dan kolaborasi. Oke, thank you. Baik, sekarang 2-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok MDP Biologi akan mempresentasikan hasil dari refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di minggu lalu, yaitu dalam kegiatan pembelajaran inquiry learning ya, yang saya lakukan di laboratorium, di mana mereka melaksanakan kegiatan pengamatan untuk mikroorganisme atau makhluk hidup mikroskopis. Nah, dari kegiatan yang sudah kami lakukan tadi, dari hasil diskusinya dari segi guru observer ya, yaitu Ya, betul, silakan. menurut teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut, yang sudah berhasil adalah yang pertama adalah dari DPL yang saya masukkan ya. Jadi dari anak untuk kemandirian sudah ada, namun masih perlu bimbingan. Kemudian untuk keimanan dan ketakwaan itu sudah berhasil, yaitu ditujukan dari adanya kegiatan berdoa yang lancar, kemudian dari sisi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ya, termasuk dalam kegiatan asesmen. Kemudian untuk kolaborasi atau kerjasama itu juga sudah tampak baik dan optimal atau mahir tadi ya. Hal tersebut dilihat dari pengamatan yang dilakukan secara langsung pada saat pengamatan. Kemudian untuk bernalar kritis. Nah, untuk bernalar kritis sebagian besar ya 50% juga ya. Jadi memang ada yang vokal ya, ada yang aktif, ada yang masih kurang perlu peningkatan. Jadi dari 4 DPL itu kolaborasi dan keimanan ketakwaan itu sudah mahir, namun untuk kemandirian dan pendalannya perlu peningkatan. Kenapa kemandirian itu perlu bimbingan? Kenapa? Karena di biologi kemarin kegiatannya itu adalah pengamatan menggunakan mikroskop, dan anak-anak kelas 10 itu merupakan pengalaman yang baru. Jadi sebelumnya memang belum pernah melaksanakan pengamatan dengan mikroskop. Jadi dari bagaimana cara mengoperasikannya sampai pada menemukan objek, mereka itu cenderung masih perlu bimbingan. Itu. Kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal kemandirian. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya praktikum ya kedepannya dari mapel-mapel kelas 11 nanti atau di semester 2 nanti, harapannya anak bisa
lebih bisa punya kemampuan untuk bisa mengoperasikan mikroskop dengan baik seperti itu. Kemudian perubahan yang bisa diamati yaitu dari kegiatan pengamatan melalui praktikum itu ternyata bisa melibatkan rasa ingin tahu dari siswa ya yang tinggi, kemudian sehingga mereka juga dapat menemukan seperti apa protista, seperti apa alat geraknya dari semua sampel yang diambil dari lingkungan sekolah. Kemudian yang dilakukan selanjutnya dari teman-teman observer itu merekomendasikan bahwa dalam kegiatan ini saya perlu menggunakan timer untuk lebih mengkondisikan kegiatan praktikum, karena dalam kegiatan praktikum itu kan tahapannya banyak. Nah, jadi agar bisa tepat waktu dalam hal pengamatan, mencatat hasil, mempresentasikan itu harus di timer agar bisa berjalan sesuai waktu. Kemudian dari saya selaku guru model, apa yang sudah berhasil? Menurut saya tujuan pembelajaran yang saya rencanakan itu sudah berhasil. Hal tersebut saya lihat dari kegiatan refleksi yang saya lakukan. Mereka sebagian besar bisa menjawab pertanyaan, bisa merefleksikan secara mandiri. Kemudian dari asesmen yang didapat itu mereka juga sebagian besar sudah di atas KKM. Nah, itu. Kemudian yang perlu ditingkatkan tadi adalah manajemen waktu. Jadi saya perlu memperinci lagi. Kesimpulannya? Tantangan dulu. Kesimpulan langsung. Oke, boleh. Tantangannya, jadi dari tantangan kemarin itu ada kelompok yang kesulitan dalam menemukan objek. Jadi saya harus keliling. Ada yang dipanggil, "Bu, minta tolong." Yang kelompok lain juga seperti itu. Jadi itu tantangannya. Kemudian solusinya, di situ saya harus bisa melakukan pendampingan secara merata. Oke. Seperti itu. Terima kasih, itu paparan dari kesimpulan dari hasil yang saya presentasikan ini, bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik. Udah baik. Ya, udah baik ya, dan udah cakep. Ya, dan Lahir malah. Dan mungkin kedepannya saya harus memperbaiki apa yang masih kurang sehingga saya bisa menjalankan pembelajaran dengan lebih bermakna lagi, lebih berhasil lagi. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Rosi. Tanggapan 1 menit. Enak banget kan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya terpesona. Terpesona ya, betul. Ya. Jadi kayaknya sudah oke. Oke, mantap. Ya. Oke. Silakan. Sudah. Langsung. Oke, 3, 2, 1. Okay, the next student teachers, I would like to present the result of our group discussion from English group. Okay, that's great. Nice. Okay, Yeah. Why not? based on the observation from the observer, we would like to tell you that keterlibatan The engagement. yang sudah berhasil yang pertama keterlibatan siswa jadi siswa sudah tampak antusias dalam mengikuti pembelajaran dalam diskusi kelompok mereka. Yang kedua tentang pemahaman materi, sebagian besar siswa juga sudah bisa mengidentifikasi. Di sini kami mengambil teks recount, yaitu teks tentang pengalaman pribadi. Kemudian keberhasilan yang ketiga yaitu tentang presentasi kelompok. Karena memang tujuan kami adalah skill utamanya adalah writing dan presenting atau presentasi. Jadi di sini untuk presentasi kelompok mereka juga sudah berani atau mungkin sebagian sudah percaya diri untuk menyampaikan pengalaman pribadi mereka dengan teks yang mereka buat sendiri. Kemudian yang belum berhasil, sebagian siswa belum aktif dalam diskusi dan kemudian manajemen waktu dan partisipasi siswa. Jadi ada sebagian siswa yang masih mengandalkan temannya, jadi belum aktif. Kemudian perubahan yang bisa
diambil terkait dengan DPL. Yang pertama tentang keimanan, karena kita mengambil rekonteks tentang tempat-tempat wisata, di mana tempat-tempat wisata yang indah-indah. Jadi ini meningkatkan siswa untuk merasa bersyukur bahwa Allah itu menciptakan alam semesta yang luar biasa indahnya, sehingga mereka akan meningkatkan keimanan mereka. Kemudian yang kedua, bernalar kritis, ya, dimana siswa sudah bisa mengidentifikasi informasi spesifik yang disampaikan oleh guru tentang materi tersebut berupa fungsi sosial, tentang struktur teks maupun unsur kebahasaan yang dibahas. Kemudian selanjutnya yaitu kreatif, develop kreatif, di mana siswa setelah mendapatkan pembelajaran tentang teks record, mereka mampu menghasilkan teks sendiri dengan pengalaman mereka sendiri. Kemudian komunikatif, setelah mereka menulis, membuat teks mereka berdasarkan pengalaman mereka sendiri, mereka mampu menceritakan di depan kelas, ya, dengan metode ada yang gallery walk, ya, jadi mereka berjalan dengan bercerita, ada yang cycle story, jadi cerita bergantian, satu teks gantian berceritanya. Kemudian tantangan yang dihadapi, kurangnya penggunaan bahasa Inggris dalam berdiskusi, karena memang kelas 10 di mana mungkin pendengaraan kosakatanya masih kurang banyak, jadi untuk berkomunikasi mereka berdiskusi dengan banyak bahasa Indonesianya. Ya, solusinya saya memotivasi mereka untuk menambahkan vocab mereka setiap harinya, dan juga memberikan reward kepada siswa yang banyak aktif menggunakan bahasa Inggris dalam diskusinya. Kemudian tantangan selanjutnya yang beberapa siswa itu belum aktif dalam berdiskusi, kami memberikan solusi dengan memberikan peran, jadi memberikan peran kepada masing-masing individu dalam kelompok itu, perannya ini gitu. Kemudian manajemen waktu, jadi guru harus menentukan waktu agar semua siswa bisa mempresentasikan produknya. Jadi untuk diskusi sekian menit, untuk menyampaikan sekian menit begitu. Jadi memberikan timeline yang lebih detail. Sudah? Semuanya sudah? Kesimpulannya, dari pembelajaran tadi memang pentingnya adaptasi metode pembelajaran, ya, di mana saya menggunakan metode SIRF, ya, di mana metode itu efektif untuk meningkatkan kolaborasi, tetapi perlu penyesuaian dengan karakteristik siswa, ya. Misalnya kita perlu bimbingan yang lebih untuk kelompok yang lambat dalam berdiskusi. Kemudian manajemen waktu, itu sebagai satu kunci yang sukses, ya. Alokasi waktu yang tepat untuk setiap aktivitas sangat penting agar semua siswa mendapat kesempatan yang sama. Kemudian kolaborasi, ya, kolaborasi juga akan meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi kolaborasi antar siswa bisa membantu mereka untuk saling belajar satu sama lain. Terima kasih. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tanggapannya dari kelompok agama. Nino, silakan. Bahasa Inggris, Pak. Oh iya, ayo, Saya menanggapi kelompok MGP Bahasa Inggris, mungkin ini jadi sebuah langkah awal untuk SMA Bukan TJ itu mempunyai habit atau budaya bahasa asing yang lebih lancar. Mungkin ke depan akan ada kelas bilingual yang dimulai dari kelas yang tadi diujikan atau dipraktekkan dalam kegiatan ini. Seperti itu. Oke, that's good. Thank you. Mas. Berarti sekarang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari MKMP PAI. Dari MKMP PAI melakukan refleksi tadi apa yang sudah berhasil dari pembelajaran yang kemarin kita
lakukan bersama. Yang pertama adalah keaktifan siswa. Jadi dari pembelajaran kemarin saya menilai bahwa keaktifan siswa di dalam kelas baik, meningkat, kemudian diskusi sudah berjalan dengan interaktif dan dinamis. Semua anggota kelompok ikut terlibat membahas materi atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian mereka juga aktif untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan. Terus yang berikutnya adalah mereka aktif juga dalam proses presentasi. Jadi presentasi berjalan dengan lancar. Proses penyampaian komunikasi mereka sudah bagus. Kemudian tanggapan dari kelompok lain juga sudah berjalan. Bahkan dari hasil refleksi anak-anak kemarin, mereka mencatatkan pengalaman belajar mereka. Mereka ingin butuh waktu lebih banyak karena materinya menurut mereka menarik dan sangat baru bagi mereka, karena mereka baru mendengar yang namanya lavender marriage dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat tertarik dan excited. Jadi mereka butuh waktu lebih banyak, kata mereka seperti itu. Kemudian asesmen dilaksanakan untuk penilaian diskusi dan penilaian presentasi, hasilnya cukup bagus seperti itu. Bagus, okay. Karena alhamdulillah kemarin respon anak-anaknya luar biasa. Mereka aktif diskusi, aktif presentasi, bertanya. Bahkan kalau itu kemarin tidak dibatasi waktunya, bisa aja satu pertanyaan ditanggapinya bisa lebih dari satu kali, Ibu. Terus yang berikutnya, apa yang belum berhasil kemarin, manajemen waktunya. Karena kemarin kelas dibagi menjadi 5 kelompok, tetapi yang melakukan presentasi hanya 2 kelompok, waktu sudah habis seperti itu. Kemudian audio belum maksimal, perlu dicek terlebih dahulu karena di ruang kantor sebenarnya sudah dicek, Ibu, cuman belum dicek ketika disambungkan dengan proyektor atau LCD. Ternyata ketika disambungkan dengan LCD ada kendala dan itu butuh waktu lumayan kayak gitu, dan alhamdulillah ada keaktifan anak untuk membantu seperti itu. Terus yang ketiga, perubahan apa yang diamati terkait DPL? Yang pertama, siswa antusias ya dengan pembelajaran dalam proses diskusi. Mereka itu semuanya benar-benar terlibat aktif untuk mencari teori-teori untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian siswa bernalar kritis terhadap materi, jadi mereka mampu mengkaitkan teori yang sudah dipelajari, yang mereka cari dari sumber referensi yang ada, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada di dunia nyata mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi siswa berjalan dan terus meningkat. Jadi mereka bisa berbagi peran, mana yang harus menjadi notulen atau yang bagian nulis, kemudian yang bagian presentasi, kemudian yang bagian nanti menjawab seperti itu. Kemudian siswa aktif dan bagus ketika presentasi ini sudah ya. Terus yang berikutnya, tindak lanjutnya adalah manajemen waktu perlu dipersiapkan ke depannya. Mungkin tadi ada batasan waktu. Kemudian mungkin dalam pembagian kelompok, kalau waktu yang tersedia hanya 2 jam, mungkin pembagian kelompoknya jangan terlalu banyak seperti itu. Kemudian upgrade in fenomena sosial sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ternyata ketika saya menyajikan fenomena-fenomena sosial yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemudian dekat dengan dunia mereka di era digital seperti sekarang, itu antusiasme mereka sangat bagus. Yang berikutnya, tantangannya adalah banyak pertanyaan baru muncul ketika proses diskusi. Nah, ini solusinya adalah memberikan sumber referensi yang komprehensif. Artinya guru juga harus memberikan saran referensi yang komprehensif untuk siswa. Yang berikutnya adalah pembelajaran apa yang didapatkan. Yang saya dapatkan dari pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan adalah ternyata pelajaran PAI itu tidak selalu membosankan ketika guru mampu menghadirkan fenomena-fenomena sosial yang dekat dengan
dunia peserta didik sekarang, apalagi di dunia yang digital seperti sekarang. Ternyata banyak permasalahan baru yang muncul yang mungkin di era dulu belum ada. Seperti itu kesimpulannya untuk pembelajaran kemarin di bab munakahat berhasil. Siswa terpacu untuk aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Bila topik kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo geografi menanggapi. Satu kata, dua kata. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami menanggapi dari refleksi yang sudah disampaikan Bu Atfal dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Saya yakin sudah dilakukan dengan luar biasa. Karena keaktifan siswa di dalam kelas tadi sudah disampaikan sangat aktif, dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran juga sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Dan DPL dalam proses pembelajaran juga sudah tercapai dengan baik, jadi sudah luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, silakan Kak Wayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan hasil refleksi kegiatan observasi kelas yang dilaksanakan di kelas 10.3 pada hari Kamis kemarin, di tanggal 20. Dari hasil refleksi kami untuk kegiatan pembelajaran di kelas 10.3, hal-hal yang sudah berhasil pertama terkait dengan tujuan pembelajaran itu insya Allah tercapai. Kenapa? Karena semua siswa kan materi pembelajarannya adalah interpretasi foto udara. Jadi semua siswa yang walaupun ini berkelompok itu sudah mampu menyelesaikan LKPD. LKPD-nya adalah praktek interpretasi foto udara. Kemudian untuk ketercapaian DPL, saya mengambil DPL ada 4, yaitu penalaran kritis. Itu tercapai melalui kegiatan interpretasi foto udara, kemudian kolaborasinya tercapai melalui kegiatan kerja kelompok, dan ini tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah kemandirian juga tercapai. Kenapa? Karena setiap kelompok itu sudah mampu menyelesaikan tugasnya masing-masing tanpa bantuan dari siswa kelompok lain. Walaupun tanya kepada saya dan kemudian Bu Anissa sama Bu Eni, tapi setidaknya tidak tergantung dengan kelompok lain. Kemudian yang keempat, ini DPL komunikasi. Nah ini ketercapaiannya ini tidak 100%. Ya, jadi komunikasinya yang saya di kelas tersebut ada 9 kelompok. 4 kelompok itu sudah sampai ke tahap presentasi di depan kelas, tapi masih 5 kelompok yang komunikasinya baru sebatas di dalam lingkup 4 anak. Jadi yang 5 belum. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sebagai salah satu hal yang saya temui atau kendala yang saya temui, yaitu yang pertama adalah tadi manajemen waktu. Jadi waktunya yang saya kurang mampu mengatur waktu dengan baik. Jadi ada 5 kelompok yang belum sampai tahap presentasi. Ya, pekerjaan sudah selesai. Kemudian yang kedua, post-test juga belum dilaksanakan di dalam kelas. Rencana saya itu post-test dilakukan di dalam kelas, tapi post-testnya akhirnya buat PR. Dari yang saya berikan ke anak tentang post-test itu kan yang buat PR, itu jumlah anak 36 yang mengerjakan sampai sekarang itu baru 30. Ya, jadi masih ada sekitar 6 siswa belum mengerjakan. Kemudian sudah saya ingatkan lagi, nanti saya tunggu hasilnya sudah ada apa belum. Nah itu untuk kendalanya saya rasa itu. Kemudian untuk tantangannya adalah terkait dengan manajemen waktu. Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana caranya saya membawa anak, kan karena pendekatan yang dipakai adalah kurikulum mendalam, gitu. Jadi pendekatan mendalam, gitu. Ya mohon maaf, pembelajaran mendalam. Jadi harus ada berkesadarannya, harus ada menyenangkannya, dan harus ada bermaknanya.
Nah, saya lihat kemarin yang terkait dengan berkesadaran anak-anak itu saya lihat antusias untuk belajar, ya. Hampir setiap kelompok sibuk. Kemudian yang kedua yang kaitannya menyenangkan, saya coba membawa materi ini kepada pertama di lingkungan sekitar dulu supaya anak itu lebih tertarik. Kemudian yang kedua, kalau saya ajak jauh itu bertahap ke Kabupaten Purbalingga, kemudian ke kabupaten sebelah, yang kira-kira anak masih bisa menganalisisnya. Okay. Terus terkait menyenangkannya itu bermaknanya itu adalah saya bawa pembelajaran itu kontekstual. Okay. Terus itu terkait tantangannya. Kemudian untuk pembelajaran atau RTL-nya ke depan itu adalah ini PR buat saya, itu bagaimana saya belajar di kelas itu menggunakan bahasa yang lebih efektif dan bahasa yang lebih instruktif supaya manajemen waktunya tidak berantakan. Nah, yang kedua adalah seperti nyontek dari Bu Rosi, yaitu pakai timekeeper RTL-nya biar nanti lebih tepat waktu. Nah, itu aja yang terkait dengan refleksi. Kemudian ada kesimpulannya adalah pembelajaran kemarin saya rasa anak-anak antusias, ya. Kemudian antusias, kelihatan cukup menyenangkan bagi anak-anak. Okay. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu udah manajemen berkomunikasi efektif sudah mumpuni nih, bisa sebagai contoh untuk muridnya bahwa ketika 5 menit ya 5 minutes gitu ya. That's great, thank you. Matematika, monggo ingkang badhe menanggapi tindak. Bapak. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk tanggapannya untuk kelompok yang grafik sudah bagus nggih. Menurut saya cuma permasalahannya ya sama nggih di kelompokan tuh Bu. Maksudnya waktu untuk presentasinya itu loh. Ya, kita semuanya kan kepengennya ada 9 kelompok, misal ya ke-9-nya itu presentasi semuanya gitu. Itu hampir rata di matematika juga seperti itu tadi permasalahannya. Mungkin itu saja tanggapannya Bu. Baik, terima kasih. Applause for you all, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semuanya sudah presentasi, semuanya sudah ditanggapi. Teknik yang saya lakukan bisa Bapak Ibu lakukan di kelas enggak? Sangat bisa. Semuanya berperan kan? Itulah cooperative learning, constructive learning yang masuk di dalam nanti bisa sebagai dalam 3 prinsip pembelajaran mendalam. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu udah sebagai contoh juga nanti bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Oke, berapa? Yang pertama dari Bapak. Monggo sampaikan apa yang Bu Etik dapatkan dari proses awal sampai ini. Terima kasih Bu Obet atas waktunya. Saya dari kurikulum sangat mengapresiasi dan sangat-sangat bahagia karena teman-teman saya itu luar biasa. Saya juga tidak menyangka kalau memang saya terkagum-kagum Bu. Saya kurikulum baru 1 tahun tapi memiliki teman-teman yang hebat-hebat semua. Lanjutkan. Kegiatan ini memang menjadi dasar nih Bu, dasar acuan nanti kita untuk tindakan selanjutnya, melakukan program-program selanjutnya. Terutama itu nanti ketika awal pembelajaran, ketika semester 2 Ibu, kami merencanakan dari kurikulum panjenengan semua adalah mentor-mentor untuk teman-teman yang lain Bu. Setuju. Setuju. Mentor-mentor yang lain nanti Bapak Ibu yang guru model ini sebagai narasumbernya, kemudian teman-teman yang observer nanti membantu para guru model untuk seperti inilah proses yang penting ini untuk teman-teman mapel yang lain Bu. Seperti itu kelanjutan dari program ini tindak lanjut. Begitu saja Bu Bit, ini sangat luar biasa dan kami sangat senang sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan Bu Bit dan kami ditunjuk sebagai dipilih melalui kocokan dong melalui
data yang sudah ada. Oh, melalui data yang sudah ada. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali data-data yang didapat Mupik benar. Alhamdulillah sekali seperti itu Mupik. Terima kasih sekali kepada Mupik yang sudah memilih kami sekolah SMA Negeri 1 Bugateja dengan guru-guru yang tadinya biasa-biasa aja menjadi guru-guru yang luar biasa ini. Terima kasih. Baik, Pak Purto mau menambahkan atau bagaimana? Satu. Oke, monggo. Nanti saya terakhir. Saya insya Allah tidak lebih dari 3 menit itu. Saya langsung saja. Saya tidak ulang yang Bu Etik sampaikan. Intinya Bapak Ibu nanti siap-siap untuk menyampaikan ke guru-guru yang lain. Yang kedua yang disampaikan Pak Sulu Ngaji tadi, bilingual pada kelas tertentu tidak. 2026 bilingual untuk semuanya secara bertahap. Setuju Bapak Ibu? Nanti ada pentahapan kok. Tidak langsung semuanya pakai bahasa Inggris, bahasa atau bahasa Korea atau bahasa apa, ya. Dan nanti bahasa yang sudah saya rencanakan dipilih untuk bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jangan khawatir, bertahap, siap. Ya. Sekaligus dikontrak wis pokoknya lah. Ya. Nanti bertahap Bapak Ibu. Cukup setelah salam, good morning, anak-anak. Nah, pokoknya begitulah ya. Itu dulu. Yes. Seperti itu. Nanti minggu ini apa dong aja begitu, jangan terus dibuat angel banget. Ya, tok-toknya pokoknya itu yang toknya sampai ini, besok ini tok gitu ya. Nah, akhirnya kan tok dalam 1 bulan menghafalkan berapa kata, berapa kalimat di anak, di guru gitu. Setuju? Setuju Pak. Terus. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Sekarang closing dari saya, oke Bapak Ibu. Terima kasih. Especially untuk Pak Purito sudah berkenan berkolaborasi, kemudian kurikulum. Terima kasih karena sudah berkenan direpoti ya. Tapi insya Allah ini untuk siswa, tidak hanya bentuk tugasnya Mupik keren, itu tidak ya. Tapi biar kita sama-sama saling belajar. Okay. Ketiga, especially for model teachers ya, thank you very much ya, sangat luar biasa. Bahkan nilai dari yang pertama pendampingan dengan sini udah berbedanya jauh, dan itu pertanda bahwa Bapak Ibu semuanya adalah pembelajar sepanjang ayat. Waduh, saya terima kasih sekali ya. I'm so happy, dan satu hal yang pasti ya Bapak Ibu, semua guru sudah terlibat, sudah merasakan lesson study yang bagaimana. Nanti data-data silakan dikumpulkan, itu sebagai data. Lanjutannya nanti kalau misalnya Mbak Rosi, aku pengen nulis bareng Mupik, siap. Dengan mapel biologi kita bikin karya ilmiah, nanti kita unggah di artikel atau jurnal ilmiah ya. Itu nanti jadi ada jejaknya, tidak hanya ketika di kelas, tapi jejak itu bisa dibaca oleh semua orang yang mengakses jurnal tersebut ya. Atau dengan agama atau dengan yang lain, saya siap sebagai penulis keduanya. Saya siap untuk yang referensinya dan mengedit dan yang mengirimkan kayak gitu. Siap berkolaborasi, tidak berhenti hanya selesai. Enggak, data-data kemarin mana ya? Ada di folder yang sudah di-upload semuanya, tinggal itu diolah. Karena saya selalu transparansi untuk masalah data. Tidak ada yang saya tutup-tutupin. Gitu, saya siap untuk berkolaborasi untuk menulis. Kemudian penyusunan RPP dari awal sampai akhir. Ketika tadi permasalahannya hampir sama adalah pengelolaan waktu, berarti ketika menyusun RPP kita harus memperhatikan apa dong? Waktu. Kemudian mau diatur secara timekeeper, niatnya. Ketika di kelas, ya sudah ya, 5 menit lagi ya. Tidak menggunakan timekeeper seperti saya, betul? Nah, kalau Anda melakukannya seperti yang saya lakukan kepada Anda, akan sesuai waktu apa tidak? Insya Allah sesuai. Misalnya nyerempet melebar ya tidak terlalu banyak, karena mengingatkan 1 minute more. Kenapa? Disiplin nggak di situ? Kemandirian nggak? Empati nggak? Semuanya bisa masuk hanya dengan masalah waktu. Oke? Jadi dari awal RPP sudah direncanakan berapa menit dan itu sama-sama mengingatnya gitu, oke? Kemudian lesson study saya katakan berhasil karena dari sisi observasi guru dan juga siswa di DPL-nya dan juga hasil assessment-nya
bisa dikatakan rata-ratanya di atas 75%. Jadi bisa dikatakan berhasil. Setuju nggak kalau lesson tadi kita 2 kali proses, 3 kali proses ini berhasil? Oke, baik, terima kasih. Kemudian tadi Bapak Ibu untuk RTL-nya, jadilah itu sebagai mimpi Bapak Ibu menjadi guru yang menginspirasi, menjadi guru yang dirindukan oleh siswanya. Kenapa Bapak Ibu? Yang sekarang ajar kelas 11 kreatif, ketika dia kelas 11 Sulingjar, dia merasakan bahwa guru-guru saya keren-keren. Maka misi Sulingjarnya bagus nggak? Ada refleksi terus. Bagus nggak refleksinya berarti? Ada kerjasama terus berkelompok, ada nggak kolaboratifnya? Berarti kualitas pembelajaran di rapor pendidikan di SMA Buka Teja tidak hanya 70, nanti akan menjadi 80 sekian. Setuju nggak? Amin. Nah ini adalah langkah kecil, ini kecil sekali langkah, tapi besar untuk dampaknya untuk siswa, besar untuk rapor pendidikan SMA Buka Teja. Jadi dasar saya melakukan ini adalah rapor pendidikan Bapak Ibu, kemudian diskusi dengan kepala sekolah, apa yang paling dibutuhkan. Saya ingin guru model yang sama karena saya pengen tahu bagaimana progres pertama dan kedua, dan itu bisa menjadi penelitian tindakan sekolah saya juga. Ngiras-ngirus gitu ya, karena saya suka nulis. Baik, terima kasih, mohon maaf sudah merepotkan panjenengan sedanten. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati semuanya. Semoga semuanya dinilai sebagai ibadah yang baik, dan Bapak Ibu tetap dengan hal jazaul ihsan ilal ihsan, bahwa kebaikan itu akan terus berbuah kebaikan dengan Bapak Ibu melakukan kebaikan yang lain. Terima kasih, mohon dimaafkan. I'm so great and grateful for you and proud of you. Tetap menjadi guru yang sedemikian. Saya bersyukur memiliki ibu bapak semuanya, gitu nih. Kita semangat untuk lebih baik SMA Buka Teja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Demikianlah rangkaian kegiatan refleksi pada hari ini. Terima kasih atas kolaborasi, keterbukaan, dan semangat belajar bersama yang telah ditunjukkan oleh seluruh Bapak Ibu SMA Negeri 1 Buka Teja, spesial itu Miss Upik Hastuti yang sangat luar biasa membimbing dan mengarahkan kita semuanya. Semoga nanti pembelajaran di SMA Buka Teja ini semuanya sama seperti guru model kita yang sudah berhasil dan efektif dalam pembelajaran. Semoga refleksi pada hari ini menjadi bagian dari peningkatan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Buka Teja. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Thank you. Foto lagi nggak? Foto lagi. Thank you. Thank you. Thank you Bapak. Thank you. Thank you nih. Thank you. Data-datanya tolong dikumpulkan, saya bawa ya. Thank you. Thank you. Thank you Ibu. Thank you. Thank you. Thank you kembali. Iya, thank you Ibu ya. Thank you Mbak yang mang. Thank you semua. Siapa yang well besok kalau saya dulu tuh di Semanda juga ada pembelajaran online dengan Korea, dengan Singapura, sama dengan Australia. Kalau mau saya sambungan siap. Bye. See you next time. Thank you.